Ya, kita mulai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, selamat datang kembali bersama kami di acara talk show interaktif yang setiap minggunya selalu kami lakukan di RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Ya, pagi ini kita akan membahas tentang TBC resisten obat. Ya, dengan narasumber kita Dr. Joni Parlin Stanggang, spesialis paru. Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Ya, dokter. Buat para penonton yang ingin bertanya, dipersilakan untuk melalui kolom komentar. Silahkan bertanya sebanyak-banyaknya melalui kolom komentar. Ya, sedikit kami informasikan bahwa RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi merupakan salah satu rumah sakit pemerintah kelas B, yaitu rumah sakit yang melaksanakan pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan penunjang medis. Selain saat ini RSUD Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi memiliki pelayanan baru, yaitu poliklinik psikologi. Dan di Kota Tebing Tinggi baru ada di RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Jadi yang mau berkonsultasi, di tempat kita ada poliklinik psikologi. Selain itu, di dalam pelayanan penunjang medis RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane juga sudah tersedia alat kesehatan seperti mamografi. Yaitu mamografi adalah proses pemeriksaan payudara manusia menggunakan sinar X dengan dosis rendah. Selain itu juga kita telah tersedia dokter bedah mulut. Ya dokter ya? Iya, mulutnya. Ya, itu setelah pelayanan baru di RSUD Dr. Haji Kumpulan Pane Kota Tebing Tinggi. Baik dokter, kita mulai saja. Masalah paru. Tahu saya kan dokter, paru itu masyarakat awam ya kan. Paru itu ya salah satu organ tubuh yang berfungsi sebagai untuk bernapas ya dokter ya. Iya. Yang bernapas. Yang saat ini masyarakat luar biasa tahunya seperti itu. Jadi dokter, terkait dengan tema kita pada pagi hari ini, TBC resisten obat. Apakah pengertian dari tuberkulosis resisten obat? Silakan dokter. Oke ya. Benar ya. Ya. Jadi selamat pagi menjelang siang untuk kita semua, khususnya para yang menonton acara ini ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Jadi sebelumnya saya mau memperkenalkan diri saya ya. Nama saya Dr. Joni Parlin Stanggang, ya, spesialis paru. Ya, dokter paru di Rumah Sakit Kumpulan Pane ya. Jadi kalau soal waktunya sudah mekarat, sudah senior ya dokter ya. sudah mekarat ya. Oke, jadi makin lama makin bingung banyak dokter. Jadi pada kesempatan pagi ini saya akan coba membawakan suatu penyakit yang disebut dengan tuberkulosis resisten obat ya. Oke. Sudah. Oke, lanjut dokter. Ya, jadi pagi ini saya mau menyampaikan kepada kita, khususnya yang menonton ya, suatu kondisi atau keadaan yang disebut dengan tuberkulosis resisten obat ya. Jadi untuk apanya ya saya tukar ya, jadi istilahnya itu jadi TBRO gitu ya. Singkat ya. Singkat. Jadi kesannya gini ya, kalau tuberkulosis itu kan agak gitu agak seram gitu ya, agak mengerikan, padahal enggak seperti itu ya. Jadi kita buatlah istilahnya TBRO ya. Jadi nanti kalau saya ngomong TBRO itu pengertiannya adalah tuberkulosis resisten obat ya.
Jadi kira-kira pengertiannya ya itu suatu kondisi atau keadaan ya di mana kuman atau bakteri Mycobacterium tuberculosa penyebab TB ini ya resisten terhadap satu atau lebih obat TB gitu ya, obat anti tuberkulosa lin 1 ya atau maupun lin 2 gitu ya. Jadi secara umum saya ingin menyampaikan bahwa protap penanganan TB paru itu kan biasanya kita menggunakan yang enggak resisten ya, menggunakan lin 1 ya, OAT lin 1 ya. Di situ ada rifampicin, INH, ethambutol, pirazinamid dan streptomycin. Ini protapnya. Tapi pada kondisi ini ya kuman tuberkulosisnya, Mycobacterium tuberculosisnya sudah resisten ya. Dokter, untuk supaya tidak telepon dulu, resisten itu apa ya dokter? Kebal ya. Jadi obatnya tidak mampu lagi untuk membunuh kuman tuberkulosis karena terjadi proses mutasi di kromosom ya. Nah, ini pada kondisi ini. Jadi ini merupakan suatu masalah ya, masalah kesehatan di banyak negara termasuk di Indonesia gitu ya. Karena kasusnya semakin hari semakin banyak gitu ya. Nah, mungkin sebagai gambaran ya data yang kami dapat dari Kemenkes ya, itu kasus TB RO ini yaitu 2,4% dari seluruh kasus TB baru gitu ya yang terjadi. 2,4% dari kasus TB baru atau 13% dari kasus TB yang sudah pernah mendapat obat TB sebelumnya. Yang berlanjut ya tidak. Artinya yang kambuh, yang gagal gitu ya. Jadi ya diperkirakan sekitar 24.000 lah ya per tahunnya. Jadi ini betul-betul menjadi masalah ya dalam penanganan pengendalian TB paru di Indonesia ya. Jadi mungkin juga sebagai gambaran buat kita semua kasus TB paru itu ya untuk Indonesia itu nomor 3 tertinggi di dunia ya insidennya. Ya setelah India. Pertama India, Cina, Indonesia ya. Jadi nomor 3 terbanyak di dunia. Jadi kalau orang misalnya saya ya ada pasien ternyata TB ya udah biasa lah orang Indonesia itu karena kita endemis TB ya, Jadi kasusnya mungkin sekitar 842.000 per tahunnya ya. Per tahun atau 319 per 100.000 penduduk ya. Jadi itu memang betul-betul jadi masalah masalah kesehatan utama di Indonesia ya karena berdampak pada beban kesehatan, ekonomi, sosial ya. Ini dampaknya gitu. Nah, untuk kita tadi cerita apa itu resisten obat itu jadi resisten obat itu macam-macam gitu ya. Ada yang mono resisten gitu ya. Jadi mono resisten itu dia resisten hanya terhadap satu macam obat TB lin pertama ya. Misalnya INH gitu ya. Ada yang poli resisten, dia itu resisten terhadap lebih dari satu ya, tapi di luar ada itu namanya INH rifampicin, di luar itu gitu ya. Terus ada yang multi drug gitu ya, itu resistennya itu terhadap rifampicin, INH dan ditambah obat lain misalnya ethambutol gitu ya. Jadi itu makanya disebut multi drug ya. Terus ada lagi yang namanya pre-XDR ya, jadi itu sudah sampai ke lin 2 gitu ya. Kira-kira begitulah pengertiannya ya. Gitu ya dokter ya mungkin kalau lebih jelasnya bisa konsultasi ke dokter gitu ya kan? Ya artinya kita mau coba ngasih gambaran secara umumnya dokter ya. Jadi dokter kalau faktor-faktor menyebabkan itu apa ya dokter? Ya jadi sebenarnya begini ya. Karena kenapa bisa terlalu banyak ini di Indonesia? Jadi ada kasus TB RO itu pada kasus seseorang yang belum pernah mendapat penanganan TB misalnya. Jadi contohnya bapaknya ternyata pasien TB RO ya, tertular sama anaknya gitu
gitu, atau sama istrinya, Iya. ya pasti si anak atau si istri ini terkena TBRO gitu loh. Iya. Nah, tapi ada pada kondisi yang paling banyak itu adalah kena tata kelola ya, tata kelola penanganan TB itu tidak benar gitu ya. Tata kelola penanganan TB TB. yang tidak benar, ya ini bisa menyangkut semua aspek ya, artinya bisa nakesnya juga yang nggak benar, yang ngasih obat, ya misalnya diagnosanya benar, Iya. yang nggak TB dinyatakan TB misalnya ya, Betul. atau regimen pengobatannya nggak pas gitu ya, karena sesuai dengan protap ya penanganan TB itu dengan lini pertama itu kita menggunakan minimal 4 macam obat ya. Macam obat. Nah, sementara ada orang yang mengasih 2 macam, jadi penanganannya nggak optimal gitu ya. Itu obatnya mahal nggak dokter? Oh, soal obat nggak ada masalah, ini untuk TB itu program ya, program penanganan TB secara nasional, jadi pemerintah membantu ya. Iya. Ada di puskesmas ya, jadi kita selalu kita tegakkan positif, kita kirim ke puskesmas gratis, nggak ada masalah ya. Gratis harus tapi harus pakai BPJS kan dokter? Saya kira iya gitu ya. Nah juga mungkin apanya regimennya nggak benar, dosisnya nggak tepat ya. Iya betul. Nah, jadi ini salah satu yang menyebabkan timbulnya resistensi. Ini dari nakesnya ya, dari pemberi pelayanan. Nah, bisa juga dari pasiennya. Ya. Pasiennya makan obatnya nggak teratur. Ya. Jadi penanganan TB ini kan memang makan waktu lama ya. Jadi minimal itu 6 bulan. Minimal 6 bulan. 6 bulan. Sembuh ya dokter ya. Terus menerus setiap hari. Jadi kadang-kadang kan membosankan juga ya. Jadi putus obat. Ya. Betul. Kadang lupa. Ya. Atau pasien itu sendiri memberhentikan obatnya secara sepihak gitu ya. Jadi kadang-kadang yang kita temukan itu kan setelah kita terapi itu 1 atau 2 bulan itu pasiennya udah merasa enak gitu ya. Udah enak kok, ngapain lagi teruskan gitu, putus lah dia tiba-tiba dia merasa udah enak putuskannya. Terus 6 bulan kemudian tambah lagi, datanglah lagi ke kita, bro ini kan udah pernah ini ternyata ya udah enak dok, enggak sudah saya matiin gitu. Ternyata makan obatnya dia nggak tuntas ya dokter ya. Nggak tuntas ya, karena memang ya kalau pengobatannya memakan waktu lama ya, atau memang ada gangguan absorpsi ya dari pasien, mungkin ada masalah di usus sehingga absorpsinya nggak benar. Itu dari segi pasien. Tapi bisa juga dari segi penyelenggara ya. Ya tiba-tiba obatnya nggak ada, kosong gitu ya. Jadi banyak faktor sih menyebabkan TBRO ini ya. Tapi intinya begitu ya, bukan ya dari nakesnya juga, ya pemberi pelayanan, dari pasien gitu. Jadi dok, kalau tadi kan kita kalau yang tadi dokter contohkan tadi yang orang tua menurunkan penyakit itu ke anaknya, ya. Kalau penyebab yang lain dokter, penyebab orang udah kena penyakit itu? Oh bukan, ini saya mau bicara kenapa ada pasien TBRO itu muncul, misalnya si anak ya, dia belum pernah mendapat obat TB ya, harusnya dia kan TB-nya sensitif ya, bukan TBRO gitu ya. Ternyata dia terkena TBRO. Nah sumbernya dari mana? Nah kita cari, ternyata orang tuanya penderita TBRO. Jadi sumbernya dari situ gitu. Selain tadi yang 4 macam yang saya ceritakan tadi gitu. Tapi bukan kenapa bisa terkena penyakit itu ya? Iya. Yang bukan TB, ini kita bicara TBRO ya. Ini TBRO ya. Baik dokter, untuk tanya selanjutnya, kelompok mana yang diduga sebagai penderita TB resisten obat? Ya, jadi ini tadi sudah saya sebutkan orang siapa sih yang kita curigai ya, penderita TBRO gitu ya. Jadi biasanya nih ya orang-orang yang sudah pernah mendapat pengobatan TB ya, jadi istilahnya dia sudah ada dapat obat TB ya. Kategori 1 namanya ya, di awal ya. Di awal. Pengobatan TB di awal ya, tapi bukan TBRO ya. Ternyata gagal pengobatannya. Setelah kita terapi 6 bulan, ya gagal, nggak sembuh gitu ya. Atau itu tipe 1 maupun tipe 2 ya. Atau tidak terjadi konversi ya, konversi sputum ya. Jadi ini artinya
pasien dinyatakan tidak sembuh, ya, atau kelompok-kelompok pasien yang kambuh, ya, artinya kita sudah terapi pengobatan 6 bulan teratur, ya, kita nyatakan sembuh, kemudian 1 tahun kemudian datang lagi ternyata kambuh, gitu ya. Jadi ini kita curigai sebagai penderita TB-RO sebelum nanti ditindaklanjuti, ya. Terus kasus TB putus obat, gitu ya. Kasus TB dengan HIV ini kita juga curiga, ya. Bahwa ini biasanya adalah itu saling apa ya, berhubung ya dokter? mendukung, ya. Jadi kita, tapi nanti dibuktikan dengan pemeriksaan TCM-nya, ya. Oke. Tapi kita paling tidak menduga, ya. Oh, ini jangan-jangan kasus TB-RO. Tapi kebanyakan kasusnya seperti itu. Ya angkanya lebih signifikan. Iya, ya, lebih signifikan. Jadi dokter, ini ada yang bertanya nih dokter. Bagaimana panduan bagi pasien TB yang tengah menjalani pengobatan TB dan mereka terinfeksi COVID-19? Yang mana TB dan COVID-19 ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Ya, itu aja dokter. Ya. Bagaimana panduannya? Panduannya, ya, tentu ini. Jadi ini kan 2 penyakit yang berbeda, ya. Ada COVID, terinfeksi COVID, dan ternyata juga penderita TB paru. Ya, saya kurang jelas tadi apakah penderita TB parunya itu sudah dalam pengobatan, ya. Tapi karena ini kondisi coba ya. Cek. Halo, bagus. Udah. Maaf pemirsa, ada kesalahan teknis. Ya, tadi pertanyaannya pasien TB paru dengan COVID, ya? Iya. Iya. Nah, jadi ini suatu penyakit yang 2 penyakit, ya. 2 penyakit berbeda. 2 penyakit yang berbeda, apalagi dalam kondisi pandemi kemarin ini, ya. Jadi saya kurang jelas apakah pasien ini penderita TB yang sudah dalam pengobatan, ya, atau baru ditegakkan, ya. Cuma ini nggak ada masalah, ya, nggak ada masalah, ya. Jadi COVID-nya kita tangani, ya TB-nya juga kita tangani, nggak ada masalah, gitu. Bersama-sama, gitu. Jadi kita juga ada pasien kita yang kita rawat begitu, ya, penderita COVID, ternyata TB dengan HIV, jadi kita kolaborasi, ya, pengobatannya bersama-sama, itu yang gitu. Jadi dokter, kalau dia yang pasien TB sama COVID itu perbedaannya gimana dokter? Ya, Cara penegakan diagnosanya apa? Ini apakah memang karena kan ciri-cirinya kan bersama kan kayak COVID-19, itu gimana dokter? Nah, pada pasien yang baru, ya, artinya dia belum mendapat penanganan TB sebelumnya atau belum ada riwayat pengobatan TB, ternyata masuk ke rumah sakit, ya, itu dinyatakan COVID, ya, dinyatakan COVID. Tentu urgen kita yang pertama itu menangani COVID-nya dulu lah, ya. COVID-nya itu kan karena kasus pandemi dan penanganan yang lambat itu akan menimbulkan suatu masalah. Jadi kita fokus dulu di COVID-nya, gitu, ya. Karena kalau TB itu belakangan juga, ya, nggak ada masalah, gitu. Nanti kita setelah COVID-nya selesai, baru kita bisa tindak lanjuti lagi, gitu, ya. Baru dilanjutkan ditindaklanjuti pengobatan TB-nya tadi. Ya, apa benar TB, gitu, ya, atau memang COVID aja. COVID aja. Apakah bisa dilihat dari histori penyakit dia, kan bisa memang dia punya riwayat penyakit itu, gitu. Terus kena pula COVID-19. Ya, gimana dokter? Maksudnya gini, kalau dia sudah dalam pengobatan TB, ya, obat TB-nya nggak ada masalah dilanjutkan, gitu, ya. Tapi kalau dia belum pernah bukan dalam pengobatan TB, artinya masuk ke IGD, itu gambarannya kan mirip-mirip, ya. Iya, itu gambaran radiologis mirip. Nah, cuman kan makanya kita ada istilahnya di medis itu DB, ya. Ada DB, ya. DB itu artinya diagnosa banding, gitu, ya. Tapi kalau hasil PCR-nya sudah positif, saya kira nggak ada masalah, ada positif COVID, ya. COVID-nya dulu yang kita atasi, gitu, ya. COVID-nya dulu diobati, ya. Baik dokter, apakah penderita
penderita TB resisten obat bisa diobati di kumpulan PANI? Dan bagaimana cara pengobatannya, dokter? Ya pastinya bisa ya, pastinya bisa. Jadi gini, seperti tadi saya katakan, ini kan program pemerintah ya, program nasional dalam pengobatan TB RO. Jadi rumah sakit kita ya, rumah sakit kumpulan PANI itu udah diunjuk sebagai rumah sakit yang melakukan pengobatan terhadap TB RO ini ya. TB RO, TB resisten khusus. Untuk tebing tinggi kita yang diunjuk ya. Itu yang berarti fasilitasnya semuanya gratis atau gimana, dokter? Oh, semua pengobatannya gratis ya, pengobatan gratis ya. Dari mulai awal pemeriksaan sampai pengobatan itu gratis ya. Bahkan saya dengar itu pasiennya sendiri dapat uang saku ya, ini nggak ada masalah ya. Nah, jadi kita sudah bekerja sejak tahun 2019 Itu sejak kapan? ya. 2019 sudah menangani pasien ini. Kebetulan kita juga dapat mesin TCM namanya, tes cepat molekuler untuk mendeteksi TB RO ya. Jadi kita sudah kerja sejak tahun 2019 ya. Ada pasien yang sudah kita tangani ya, yang TB RO itu ada sekitar 13 orang ya. 6 orang dinyatakan sembuh ya, dan 6 orang dalam pelayanan dalam pengobatan saat ini. Jadi dalam program ini kita kerjasama dengan puskesmas ya, dengan puskesmas kolaborasi ya, dengan puskesmas. Artinya nanti kan setelah ada yang terdeteksi, puskesmas langsung enggak, kita maksudnya gini, pasien-pasien yang sudah terbukti TB RO kita tangani ya. Jadi kita di sini menangani ya, menegakkan diagnosa, melakukan pemeriksaan awal dan sebagainya. Setelah positif ya, kita kan ini pasien kan harus kembali ke rumah. Nah, yang memantau itu orang puskesmas gitu ya. Jadi bisa mereka kan harus dipantau makan obatnya gitu ya, dan kondisi hari per harinya gitu ya. Jadi yang memantau ini orang puskesmas. Jadi ada masalah mereka lapor ke kita gitu ya. Nah, untuk pengobatannya ya, untuk pasien-pasien yang sudah terkonfirmasi positif ya TB RO ya, itu melalui pemeriksaan TCM ya, kita punya ya. Nanti jawabannya itu adalah jawaban itu melalui pemeriksaan dahak ya. Jadi jawaban TCM itu kuman TB positif gitu ya, atau terdeteksi dan dijumpai resisten terhadap rifampicin. Itu jawaban dari TCM-nya. Nah, ini yang kita harus kita kelola ya, pasien ini ya. Pasien ini kita kelola, kita planning lah untuk pengobatan gitu ya. Tapi sebelumnya memang ini kan pengobatan TB RO ini kan agak apa ya? Artinya makan waktu lama. Obatnya juga banyak. Harus melalui proses ya, dokter. Jadi punya efek samping. Jadi kita awalnya tuh di awal harus edukasi pasiennya, gitu ya. Kita harus edukasi pasien bahwa apa sih itu TB RO, gitu ya. Terus itu bagaimana pengobatannya, apa yang mungkin bisa muncul, gitu ya. Waktu pengobatannya yang makin agak lama. Jadi kita edukasi dulu pasiennya untuk bisa mengerti apa itu TB RO dan bersedia untuk pengobatan. Jadi kalau pasien bersedia itu melalui konsen ya. Jadi kita lakukan pemeriksaan awal ya. Pemeriksaan awal itu banyak ya, dari mulai pemeriksaan darah rutin, darah lengkap, konsultasi ke jantung, konsultasi ke THT, ke mata, dan yang penting satu lagi itu pemeriksaan biakan kuman ya. Biakan kuman sama uji kepekaan ya. Untuk lin 2 itu sampelnya kita kirim ke Medan, ke Malik, karena kita mau melihat apakah obat yang kita kasih ini masih mampu juga atau sudah resisten juga nanti terhadap kuman TB ya. Jadi menunggu itu ya, menunggu hasil uji kepekaannya itu datang, maksudnya makan waktu lama. Kita tidak bisa mulai ya, ada dua ini ya, dua macam, ada jangka pendek atau jangka panjang gitu ya pengobatannya ya. Tapi tanpa injeksi gitu ya, tanpa injeksi ya. Jangka pendek itu 9 sampai 11 bulan. Tapi jangka panjang 18 sampai 20 bulan. Bayangin ya, hampir 2 tahun ya makan obat ini untuk jangka panjang.
Nah, tapi kita selalu mulai dari jangka pendeknya ya, asal memenuhi kriteria ya. Jadi ada kriterianya untuk bisa masuk ke jangka pendek gitu ya. Misalnya dia tidak resisten terhadap linjual atau quinolon gitu ya, tidak sedang hamil atau menyusui, tidak titik paru luas ya. Ini kriteria untuk jangka pendeknya gitu ya. Tapi coba karena hasil kulturnya itu makan waktu lama, coba kita mulai dari jangka pendek. Kalau di tebing tinggi banyak nggak kasus yang sudah ditangani? Kita saat ini ya sejak kita mulai ya, sejak kita mulai penanganannya itu ada 14 kasus, 6 sembuh, 6 masih dalam pengobatan, 7 dalam pengobatan, 1 meninggal. Satu meninggal karena ya memang penanganan ini agak susah juga lah ya, karena obatnya begitu banyak gitu. Tapi harus didampingi, harus dipantau ya dokter. Oh ya, dipantau. Cuma makanya kita kolaborasi dengan puskesmas. Jadi petugas yang memantau ya. Jadi bagi para penonton yang ada penderita TB RO bisa datang langsung ke rumah sakit Penumpang ya dokter ya. Bisa ya. Jadi bagusnya sih kolaborasi ya. Artinya tadi kita bilang kita kolaborasi dengan petugas puskesmas. Jadi mereka melapor ke puskesmas, petugasnya nanti yang membawa ke kita gitu ya. Jadi dokter misalnya gini dokter, ada seorang pasien dia belum tahu ya, belum pernah ada dicek gimana kondisi dia berobat ke puskesmas. Apakah di puskesmas itu sudah bisa dideteksi dok apanya TB RO nya langsung, oh ini dengan peralatan yang di puskesmas? Saya kurang paham. Setahu saya itu kan alat untuk mendeteksi TB RO itu namanya TCM, tes cepat molekuler ya. Kemarin yang terakhir, kemarin kita hanya kumpul rumah sakit yang punya gitu ya. Jadi tapi saya dengar ada satu puskesmas juga sudah dapat. Gitu ya. Saya lupa ya puskesmas mana ya. Jadi nggak semua puskesmas bisa, nggak semua puskesmas punya alat TCM ini. Tapi terakhir saya dengar ada puskesmas yang sudah. Jadi kita sudah punya 2 di tebing tinggi. Jadi kan bagaimana orang puskesmasnya itu menjatuhkan apa kan diagnosa apakah ini apa TB RO kan gitu. Biasanya mereka untuk misalnya di puskesmas dengan melihat ciri-cirinya dokter. Bukan, artinya kan pertama dia punya keluhan ya, punya keluhan respirasi, batuk, demam, meriang atau batu darah apa gitu kan. Ya udah suruh cek darah gitu. Dia kan keluar hasilnya gitu. Yang penting harus terus minum obat ya dokter. Iya, itu intinya begitu. Memang kendalanya begitu ya. Pengobatan TB ini memang ada apa? Jadi kita harus memberikan motivasi yang kuat ya sama pasien ya, karena tanpa motivasi dari pasien ini apa ya? Di angka kegagalannya juga lumayan gitu ya. Banyak faktor yang mengakibatkan dia susah sembuhnya itu tadi kan. Banyak dia nggak mau minum obat atau tidak terpantau gitu ya. Iya. Dokter, ini ada pertanyaan. Apakah TB kelenjar itu menular? Oke. TB kelenjar itu kan bisa bersamaan dengan TB paru ya. Jadi penyebabnya sama sih ya, penyebabnya sama kuman Mycobacterium. Sebenarnya kan kuman Mycobacterium itu tidak, paling sering itu hampir 80% itu di paru ya. Tapi dia bisa mengenai organ lain, misalnya kelenjar ya, kulit, usus, tulang misalnya. Tapi kan kalau murni dia hanya TB kelenjar ya, tidak melibatkan paru ya, saya kira enggak menularkan lah ya. Karena penularan itu paling utama dari batuk ya, droplet ya. Droplet apa namanya? Percikan ya. Jadi untuk menularkan kalau murni ya TB kelenjar, saya kira tidak ya. Ya berarti
Tidak ya, Ya, tapi kalau bersamaan juga dengan TB, ada TB kelenjarnya, ada TB parunya gitu ya, bersamaan. Bersamaan Ya bisa saja ya, tapi dari dokter bisa tertular ya. Ya, baik, pada penonton yang ingin bertanya silakan di kolom komentar. Ya, kita cuma ada durasi 1 jam ke depan. Baik dokter, kalau ini dokter, ini mungkin di luar dari konteks lah dokter ya. Selama mungkin ini pertanyaan pribadi gitu dokter. Kalau paru-paru basah itu dokter, itu maksudnya apa ya dokter? Nah itu kan suatu istilah orang awam ya, orang awam di masyarakat ya. Paru-paru basah. Masyarakat tahu ini paru-paru basah. Paru-paru basah. Jadi kalau dari segi medis ya, itu kan kita nggak kenal namanya paru-paru basah ya. Iya. Cuman ya setahu kami paru-paru ya kayak pasti lembab atau basah gitulah. Jadi mungkin ya berdasarkan pengalaman kita, yang dimaksud dengan paru-paru basah sama masyarakat itu ya TBC ini, TB paru ini gitu ya. Walaupun kita sebenarnya secara medis kita nggak mengenal itu apa artinya paru-paru basah gitu ya. Iya. Kenapa bisa disebut paru-paru basah gitu? Kenapa itu saya juga kurang paham. Ini namanya istilah-istilah masyarakat yang terbawa-bawa terus. Jadi ada kadang-kadang yang nggak benar, salah, tapi kita udah terbiasa. Gitu. Jadi sama pasien, ya kalau saya sih sama pasien saya nggak mau ngomong gitu. Bapak kena TB paru. Karena kadang-kadang kalau dibilang TB paru-paru basah itu pengertian pasien itu ini ringan aja kok gitu ya. Sebenarnya banyak jenisnya dokter ya penyakit TB paru itu. Oh bukan, penyakit paru itu banyak. Salah satunya TB paru. Jadi yang lain-lain ada ratusan penyakit paru. Cuman masyarakat kita sih nggak nyalahkan ya. Jadi taunya kalau penyakit paru ya dalam mindsetnya itu kan TB gitu ya. Padahal ada asma, ada bronkitis, ada lagi ini sekarang COVID gitu ya. Ada flu. Jadi ya begitulah kondisinya ya. Paru-paru basah. Kalau paru-paru basah berarti ada yang kering juga kan? Ada yang kering gitu kan. Jadi ya mungkin ya biasalah ya namanya masyarakat gitu kan. Tapi saya selalu mau bicara kalau pasien itu memang betul TB, dan misalkan bapak kena TB gitu ya. Gitu. Mungkin memang kasus TB ini, istilah TB ini kan masih apa gitu ya. Padahal mending kita kena TB daripada kena kanker ya kan. Kena TB memang kalau obat teratur itu sembuh gitu ya. Udah, kalau kena kanker mau bilang apa? Coba. Kadang-kadang ya begitulah. Ya. Kalau ini kan yang sesak napas kayak asma itu ada kaitannya dengan apa? TB. Oke, itu berdiri sendiri ya. Jadi asma itu masalah di saluran napasnya. Saluran pernapasan. Bukan kalau TB ini di parenkim paru-parunya gitu ya. Ini di saluran napas. Jadi kalau orang asma itu bisa saja paru-parunya bagus, nggak ada masalah. Tapi ada juga yang TB bisa bergabung ya, dua penyakit yang berbeda ya. Banyak istilah-istilah yang terkenal di masyarakat seperti itu dokter, kayak asma gitu itu ya udah pasti sakit paru-paru kan gitu. Karena itu jelas beda dari patofisiologinya beda, terapinya juga beda ya. Tapi ya mungkin kita sebagai apa yang lebih ini ya maklum aja lah ya. Oke, baik dokter. Ya. Yang mau bertanya silakan. Jadi mungkin saya mau ngasih apa aja ya saran ya. Oke, untuk masyarakat lah ya, khususnya untuk masyarakat tebing tinggi. Ya, jadi kalau ada punya keluhan respirasi ya, maksud saya pernapasan, batuk lebih dari 2 minggu, demam-demam, berat badannya menurun, mungkin ada juga disertai batuk darah, sesak napas ya, cepat ya konsultasi ke fasilitas kesehatan terdekat, apa puskesmas atau ke rumah sakit ya. Karena kadang-kadang gitu ya, kita datang sama kita periksa ternyata tinggi, gejalanya sudah 6 bulan yang lalu gitu ya. Jadi
lebih cepat sih ya kan, lebih baik ya gitu. Jadi bisa pengobatannya dengan tuntas gitu. Dan untuk pengobatan TB nggak ada masalah ya. Nggak ada masalah karena obatnya tersedia, sembuh dan tersedia gratis di puskesmas. Ya. Jadi dokter misalkan kalau dia yang punya penyakit TB ya kan dokter, apakah dia bisa menurunkan ke anaknya melalui game atau apa? Oh enggak ya. Jadi penyakit TB itu kan penyakit infeksi bakteri ya. Jadi dia bukan suatu keturunan tapi menularkan bisa. Apalagi dalam satu rumah ya. Satu rumah gitu ya. Jadi bukan penyakit keturunan tapi penyakit menular. Gitu. Jadi kalau yang harus dilakukan misalnya di dalam satu rumah itu ada yang kena TB. Iya. Apa yang harus dilakukan misalnya? Apakah harus dikarantina? Apakah semuanya harus dibedakan alat-alat makannya? Ya sebenarnya ya tidak dulu begitu ya dengan rumah sakit karantina. Tapi sebenarnya tidak seperti itu ya. Kadang-kadang ini perlakuan kita terhadap pasien TB itu sepertinya melihat apa gitu ya. Jadi ya kehati-hatian itu tetap ya karena ini penyakit menular. Jadi mungkin ya pola hidupnya yang perlu ya. Jadi mungkin ya, si pasien bisa pakai masker di rumah, mungkin punya kamar tersendiri dulu ya, sampai dalam pengobatan. Biasanya 2 bulan pengobatan itu tidak menularkan lagi ya. Asal dia makan obat teratur 2 bulan setelah minum obat. Setelah minum obat tidak, kuman TB-nya itu sudah mati ya. Itu sudah mati. Walaupun pengobatan masih sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan, walaupun 2 bulan sudah mati, tapi kita tidak boleh berhenti minum obat ya. Iya. Kita harus lanjut minum obat. Agar obat itu ya memang begitu protapnya gitu. Ya, protap. Tapi bisa jadi kan dokter kalau yang 2 bulan minum obat, ya kan? Terus dia nggak minum obat lagi, tapi dia sembuh, ada dokter? Kan enggak. Dia ini apa namanya ya? Merasa enak ya. Merasa enak ya. Badannya sudah enak gitu ya, batunya udah berkurang, berat badan sudah naik, tapi tidak dinyatakan sembuh. Ya. Nah untuk menyatakan sembuh itu selain pengobatannya yang benar, waktu pengobatannya yang benar, itu nanti di akhir pengobatan kita ada kontrol ya dengan pemeriksaan sputum BTA ya, dan ronsen foto ya. Kita yang menyatakan sembuh. Oke, baik dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ya, kita baca dulu. Pertanyaannya, apakah ibu hamil dengan usia 3 bulan yang riwayat TB yang masih minum obat, adakah pengaruh dengan janinnya nanti? Iya, gitu ya. Jadi gini, berdasarkan studi yang dilakukan ya, baik itu dari Ikatan Dokter Paru ya. Jadi tidak ada kontraindikasi untuk pengobatan TB paru pada ibu hamil. Tapi yang bukan RO ya, bukan RO. Kalau RO itu ada kontraindikasi. Tapi untuk pasien ibu hamil tidak ada kontraindikasi untuk pemberian OAT Rin 1. Jadi nggak ada masalah ya. Itu udah rekomendasi dari Persatuan Dokter Paru atau ya dari situ. Ya baik, sudah jelas ya. Ahmad Habibi, jawaban dokter tadi. Ya, kita ada pertanyaan selanjutnya nih dokter. Sebentar ya dokter. Izin bertanya dokter, apa perbedaan TB resisten obat, TB MDR dan TB XDR? Mohon penjelasannya. Oke, ya. Jadi tadi saya di awal sudah saya sampaikan sebetulnya ya kan ada macam-macam TB resisten obat ya. Ada yang mono, ada yang poli ya. Jadi yang ditanyakan TB MDR apa? TB MDR dan TB XDR. Nah, TB MDR itu ada resisten terhadap obat TB rifampicin plus INA. Ya itu jadi rifampicin plus INA ditambah lagi 1 atau 2 obat lainnya, misalnya
rifampicin, INH plus ethambutol, ya, rifampicin, INH plus streptomycin, gitu ya. Jadi ada intinya situ ada gabungan rifampicin dengan INH. Nah, yang pre-XDR itu di samping resisten terhadap lin 1 disertai juga pada resisten ya 1 atau lebih dari lin 2, misalnya fluoroquinolone gitu ya. Jadi lin 1 disertai dengan lin 2 itu yang pre-XDR. Jadi lebih rumit gitu ya, lebih ramai gitu. Ya begitu ya Bang Ferry, ya semoga bisa terjawab pertanyaannya tadi. Baik, dokter, ada pertanyaan selanjutnya. Ini singkat aja dari dokter. Kita mau tanya apakah itu pneumonia? Itu apakah itu pneumonia? Oke. Ya, jadi pneumonia itu apa ya? Aku sering dengar ini sudah semenjak COVID ini, aku sering dengar. Iya, pneumonia itu radang pada parenkim paru. Jadi radang pada parenkim paru. Penyebabnya macam-macam ya. Jadi bukan di saluran nafas ya, di parenkim parunya. Penyebabnya macam, bisa bakteri, ya, bisa virus, bisa protozoa. Jadi itu pneumonia itu gambaran secara umum, ya. Tapi penyebabnya bisa macam-macam. Macam-macam virus, termasuk virus. Jadi COVID, ya, COVID-19 ini kan salah satu target organnya itu kan paru ya, menimbulkan pneumonia. Tapi penyebabnya ini COVID-19 gitu, SARS-CoV-19 gitu. Jadi itu infeksi di parenkim parunya. Penyebabnya macam-macam. Ini yang harus kita cari, apa sih penyebabnya gitu. Apakah virus, apakah bakteri, macam-macam. Iya. Nah, jadi kalau pneumonia itu misalnya terdeteksi itu apa yang terjadi dengan tubuh, dokter? Ya macam-macam ya. Jadi itu juga reaksi tubuh itu bermacam-macam tergantung dari penyebabnya ya. Tergantung dari penyebabnya. Jadi tapi secara umum ya, secara umum ya sama dengan gejala paru yang lain, misalnya demam tinggi, batuk, sesak napas, ya, nyeri dada, gitu ya. Nanti setelah kita periksa dari gambaran pemeriksaan darah, laboratorium, ronsen torak, maka gambaran pneumonia. Nah, dalam kondisi pandemi kemarin kan, gitu. Ini COVID kan, ternyata kita periksa PCR-nya ternyata COVID gitu. Ternyata COVID. Tapi rata-rata yang ada apa pneumonia ini belum tentu dia COVID ya, dokter ya? Oh, belum tentu. Mungkin kan ada bakteri bisa, ya bisa protozoa, macam-macam penyebabnya. Virus juga, virus kan macam-macam ya, bukan hanya COVID ya. Virus influenza, ya, coronavirus, yang lain-lain, adenovirus, macam-macam. Jadi nggak ini ya, nggak segampang itu memang ya. Oke. Baik, ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dokter mau tanya bagaimana antisipasi terhadap penularan infeksi paru-paru? Bagaimana antisipasi terhadap penularan infeksi paru-paru? Antisipasinya berarti, dokter? Ya, jadi kan infeksi paru, tadi kan saya katakan itu kan kematiannya luas ya. Ya bisa kena ini, bakteri itu. TB paru itu juga infeksi paru, gitu ya. Pneumonia tadi juga ya, itu infeksi paru ya. Infeksi itu kan penyebabnya kena bakteri, virus, protozoa. Adanya kerusakan ya, dokter ya? Artinya ada infeksi, ada kuman dari luar masuk ke saluran nafas ya. Jadi ya mungkin secara umum yaitu pola hidupnya aja ya, pola hidup yang benar ya, pola hidup yang sehat ya. Itu yang paling penting barangkali untuk mengantisipasi ya bisa kena serangan infeksi di paru gitu ya. Cuman karena sekarang masih dalam kondisi COVID, itu saja prokesnya ya masih tetap ya. Ini yang kita minta ya, dalam
ya syukur ya ini kondisinya sudah lumayan menurun ya, tapi bukan berarti sudah hilang sama sekali ya. Jadi ya tetap menjaga prokesnya ya. Walaupun sudah menurun tapi kita tetap prokes. Mana tahu ya kan dokter? Ya kita belum, tidak ada yang menjamin bahwa ini sudah aman, sudah selesai ya? Sudah selesai, nggak ada ya. Belum tahu. Tapi ya syukurlah sudah kondisinya sudah menurun ya. Sudah menurun, alhamdulillah. Ya dokter, ini ada lagi. Izin tanya dokter, sering cepat capek dan merasa sesak napas, apakah tanda-tanda kena penyakit paru? Sering cepat capek dan sesak napas. Oke ya, jadi memang ini kan apa ya, bisa dikatakan itu masih apa namanya, masih gejala awal gitu. Masih kabur gitu ya, masih kabur ya, karena sering sesak napas tapi kemungkinan sesak napas itu kan bukan mutlak hanya di paru ya, bisa dari jantung ya. Nah jadi memang perlu pemeriksaan lah ya, bisa dari paru juga bisa, orang asma, bronkitis, tapi tidak mutlak hanya dari paru ya. Penyebab sesak itu banyak gitu ya, jadi kita perlu pemeriksaan gitu ya. Saya kira itu ya. Jadi nggak bisa saya langsung oh ini kamu begini, nggak bisa. Iya. Ya. Baik. Yang ingin bertanya silakan, kita masih punya waktu kurang 20 menit kayaknya. Baik dokter, berarti kalau dia yang batuknya ini parah dokter, apakah salah satunya rokok penyebabnya? Bisa ya, bisa. Itu kan memancing ya, timbulnya batuk gitu. Jadi kalau dia rokok itu kan ini dokter, apakah dia meninggalkan bercak atau apa di saluran pernapasan atau di apa? Jadi di apa gitu ya, komposisi rokok yang berlama-lama ya, itu kan ada beberapa penyakit yang penyebabnya itu dari rokok ya. Jadi termasuk misalnya kayak bronkitis kronis, penyakit paru obstruksi kronik ya. Itu apanya itu dari rokok gitu ya. Tapi butuh waktu lama ya. Gitu. Ya. Coba dokter, ini ada pertanyaan lagi. Ya, izin bertanya dokter, mengapa tubuh penderita TBC cenderung kurus? Mengapa tubuh penderita TBC cenderung kurus? Apakah semua yang penderita TBC? Oh enggak semua ya. Dulu ya sebagian besar sih kurus, tapi saya kurang juga apakah ada proses mutasi atau apa ya. Banyak penderita yang yang kadang-kadang tidak kita sangka dari pemeriksaan, dari melihat fisik kena TB ya, ternyata hasil pemeriksaan kita menyatakan TB ya. Walaupun secara umum ya itu rata-rata kebanyakan yang penderita TB itu kurus ya. Jadi kenapa ya, salah satunya kan paling sering itu kan penderita TB itu kan lebih gampang terkena pada orang-orang yang imunologinya turun, imunologinya lemah ya. Jadi dasarnya memang ya orang yang menderita TB itu sebagian besar karena memang kadar umumnya jelek gitu ya, kadarnya nggak baik sehingga gampang terpapar oleh kuman TB gitu ya. Jadi pada dasarnya di awal pun dia sudah memang nggak ini ya, nggak bagus dan udah kurus gitu ya, tambah lagi terinfeksi ya tambah kurus gitu ya. Dengan adanya infeksi TB kan itu kan semuanya terganggu ya, makannya juga nggak benar gitu ya. Tapi biasanya dengan pengobatan ini akan menunjukkan hasil yang signifikan ya, berat badan mulai naik gitu. Tapi yang memang dia real penyakit TB itu memang betul-betul bisa sembuh ya dokter, ya enggak?
Bisa. Cuman kan yang tadi kita bicarakan ini kan ternyata ada kasus TB-RO. Nah, gitu kan. Ini kan yang jadi masalah lagi tentu kalau di awal kita nggak tahu ya, kita ngasih pengobatan TB biasa, tentu gagal gitu ya. Kalau TB biasa, rupanya dia TB-RO. Gitu kan. Dan kasusnya semakin lama semakin meningkat gitu ya. Jadi ini yang saya bilang tadi juga menjadi masalah ya, masalah kesehatan di negeri kita dan di berbagai negara. Ya, jelas lah dok. Ya di Indonesia ada tertinggi ketiga. Iya. Udah terbayang banyaknya penderita TB. Oke dokter, ini ada pertanyaan lagi dokter. Bikin dokter bertanya bagaimana cara kerja paru-paru. Terima kasih dokter. Gimana dokter? Maksudnya cara kerja paru-paru itu Sistem kerjanya atau apa ini ya? jadi ini ya, itu udah berbicara mengenai fisiologis ya, fisiologis paru panjang nanti ceritanya ya.